يسر ولا تعسر ويتمم بالخير أجمعين. بسم الله والحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر عند كل حاجة كل كتابه أبد الآبدين ولا رد الدائرين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء الصالحين والأبد الراشدين الحاضر. الفاتحة خصوصا لشيخنا أستاذنا كمسلم عليه ويشر، وإلى الشيخ الحافظ ابن حجر الأسقلاني أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعنا بأسرارهم وعنفهم ويسكنهم برحمته ووالدين والخاصة ولوالد المسلمين والمسلمات عامة وإلى حضرات النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأزواج والذرية وقرابة وكافة الأنبياء والمرسلين والأصحاب أجمعين. كلام الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Ini hadis ada beberapa penjelasan tentangnya di dalamnya. Apa maksud dari hadis dari Buraidah? Buraidah ini salah satu sahabat Nabi yang beliau ini seorang kepala suku yang setelah dia masuk Islam maka banyak pengikutnya masuk Islam. Dan beliau ini melok perang, sering perang, tapi perangnya yang tidak sering diikuti oleh Nabi SAW. An Buraidah radhiyallahu an, dari Buraidah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al mu'minu yamutu bi araqil jabin. Orang mukmin itu dia meninggal, dia mati berkeringat dahinya. Nah, ini apa dia maksudnya? Nah, ternyata kata Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz, beliau mengatakan bahwa orang yang meninggal, setelah meninggal ada terlihat keningnya berkeringat, di dahinya ini ada keringat. Kata beliau, itu diantara pertanda husnul khatimah. Jadi kalau kita jenguk ada orang meninggal, orang soleh, orang baik, pas kita jenguk sudah dia meninggal tuh, di sini ada keringat, husnul khatimah. Kata Syekh Al-Albani, itu termasuk daripada ciri wong yang meninggal husnul khatimah. Apa hubungannya? Nah itu. Nah, dalam riwayat Buraidah ini Imam Nawawi menyampaikan bahwa sebuah riwayat Buraidah ini lengkapnya ketika beliau itu berada di daerah Khurasan, beliau ke tempat keluarganya yang lagi sakit. Jadi sakit dalam itu meninggal. Pas dijingoknya sahabat keluarganya ini tadi, di dahinya ini ada keringat. Sampai beliau ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu bersabda, mautul mu'min bi arqil jabin. Matinya orang mukmin yang meninggal itu ada dahinya berkeringat, maka ini tertanda bahwa dia orang mukmin. Maka disimpulkan ulama termasuk Syekh Al-Albani, cirinya adalah hati dalam keadaan husnul khatimah.
Nah, baik. Disimpulkan oleh ulama apa dia isyarahnya. Pertama tadi isyarahnya itu sebagai husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua dari pendapat ulama, bahwasannya orang mukmin yang meninggal itu dia merasakan kepedihan yang sangat luar biasa, sakitnya. Itulah hebatnya meninggal itu, orang mukmin sekalipun sakit. Ya. Salam Nabi Muhammad sendiri merasakan pedihnya kematian itu, apalagi kita siapa gitu, Nabi bukan. Ya. Maka ini merupakan salah satu bentuk penghapusan dari dosanya, kata ulama. Maka bersihlah dia saat dosanya terhapus dengan kepedihan yang dirasakan ketika meninggal, menghadap Allah dalam keadaan bersih. Karena yang namanya sakarat itu bermakna susah. Sakarat itu bermakna berat. Sampai Nabi mengatakan, innalil mauti sakarati. Sesungguhnya kematian itu adalah berat. Innalil mauti sakarat. Kata Nabi, sungguhnya kematian itu adalah berat. Sungguh kematian itu adalah satu siksaan yang sangat pedih rasanya. Sungguh kematian itu adalah sesuatu yang paling sulit. Maka dari inilah kata ulama, orang yang mukmin itu saat dia dahinya saking nahankan sakit dan perihnya tadi sampai berkeringat, dan ini menjadi penghapus dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang kedua pendapat ulama, kenapa dahi orang mukmin itu berkeringat? Orang mukmin itu ketika dia hidup di dunia ini masih jadi motivasi, kata ulama. Thalabur rizq, dia punya semangat untuk mencari rezeki dalam berbagai cara, asal yang halal dan benar. Maka orang mukmin itu selagi dia hidup di dunia sampai dia menuju meninggal dunia, dia sibuk terus mencari rezeki, tidak menggantungkan kehidupannya kepada orang lain, tidak jadi beban orang lain. Ini motivasi untuk orang mukmin. Dia tidak menjadi beban orang lain. Sebelum ajal menjemput, dia terus mencari rezeki bagaimanapun caranya. Maka bersusah payah, berjerih payah, capek-capek dia. Bagaimana caranya? Yang penting dia bisa melakukan ikhtiar, rezeki dari Allah, sedikit banyak dia terima. Rezeki tadi dia berusaha sekuat tenaga mencari karunia Allah dari rezeki yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka selamatlah, pertanda dia tuh ada jerih payahnya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syarat tanda bahwa dia ini selagi hidupnya ini memang pekerja keras. Selagi hidupnya dia ini tidak pernah merasa dirinya harus bergantung dengan manusia lain. Selama hidupnya dia menjadikan dirinya, kekuatan yang Allah berikan kepadanya semata untuk mencari karunia Allah. Ya, bertebaran di dunia, di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, mencari karunia Allah. Wabtaghu min fadlillah, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dia nak nyari yang haram di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang halal pun dia tetap berhati-hati mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, ini menunjukkan bahwa orang ini waktu masih hidupnya wong beriman betul, dengan ketaatannya dekat dengan Allah, kemudian dia bekerja keras untuk mencukupi kehidupan dunianya demi menggapai untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan kebahagiaan di negeri akhirat. Maka kaget kalau misalnya kita jingok ada orang meninggal, ya adonian cirinya tuh di sini berahinya nih ada keringat. Cuma awasi dulu, jangan kaget ada keluarganya lagi tegak warcik banyu kaget nah uji nama husnul khotimah budak ini nyabu kemarin. Menurut budak ini husnul khotimah walau nyabu aja dah baca ada laku itu mati lagi nyelot misalnya kan, nah jalan kan slotnya kan,
kawan udah pas diangkat tadi ada mamang yang ngangkat tadi kan, keleknya nyangkut situ kan, nyampak bunyi keringat keleknya kan, langsung itu ya husnul khotimah budak ini. Nggak tahu bekas kelek mamang tadi kan, yang ngangkatnya tadi kan. Nah itu tidak bisa. Jadi dalam kitab Janaiz ini kayak kita temukan beberapa cara kefiat termasuk ciri-ciri, ya, ciri-ciri tanda-tanda bagaimana orang ini, dan ini sudah termasuk. Meskipun memang tanda husnul khotimah itu kita tidak tahu kan, tapi ini isyarat dari Rasulullah, tanda dari Rasul. Dia nunjuk tahu Nabi ini. Kita kan tidak tahu siapa yang husnul khotimah. Ya. Yang kedua, tanda husnul khotimah itu ya mati dalam kebaikan. Insya Allah husnul khotimah. Ya kan? Lagi sholat meninggal husnul khotimah insya Allah. Lagi ngaji, ya. Lagi ngaji, pegang pena, nulis sholat. Meninggal husnul khotimah itu. Lagi nyengeng-nyengeng awas ustaz, pegang pena, ini meninggal husnul khotimah us. Yang jelas meninggal di tempat yang baik insya Allah pertanda baik. Kalau meninggal di tempat yang tidak baik itu sudah juga pasti pertanda tidak baik. Lagi di pucuk organ mati, naik pucuk organ, roboh organnya, digebuki wong dia rami-rami kan misalnya kan. Rusak organ wong, digebuki wong dia kan. Organ ini bukan soal sistemnya, dinaikinnya kan, roboh organnya, bijaknya patah rusak, digebuki wong mati waktu itu. Itu namanya mati pucuk organ. Tuh, lagi di diskotik, mau betino nakal, mati pucuk perut. Nauzubillah, mati suul khotimah. Lagi manting kartu, tuh mati. Jadi pertandanya, bahkan Nabi mengatakan orang meninggal itu sesuai dengan kebiasaannya. Sesuai dengan kebiasaannya. Siapa yang mati sesuai dengan kebiasaannya, berarti itu pertanda kalau dia kebiasaannya baik, Pak, insya Allah mati dalam kebaikan. Tapi kalau mati dalam keburukan, biasa dalam keburukan. Jadi itulah menjadi warning untuk kita, peringatan untuk kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang husnul khatimah. Minimal ini. Kita ini kan tidak segalanya bersih, tidak segalanya amal kita ini banyak. Minimal hari-hari 24 jam itu kalau bisa. Gawe itu dominannya gawe baik nama itu. Soal gawe jahat tuh ya kita tidak baca, nampak manusia kan. Ustaz tidak baca juga mata Ustaz ini selama 24 jam dikati dosa kata siapa. Ada di antara 24 jam itu kalau limitnya banyaklah gawe baik daripada gawe buruk. Maka Nabi mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atsbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha. Atsbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha. Takwa kamu di mana baik? Ikuti keburukan ikuti sayyi'ah keburukan itu dengan kebaikan, tamhuha, akan menghapuskannya. Jadi kalau limitnya lebih banyak, keburukan yang tidak kita sengaja, ingat jangan disengaja. Yang tidak disengaja, kalau besok kita tuh kan namanya manusia, kullu bani adam khata'un khairu khata'in at-tawwabun. Al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya manusia namanya manusia itu al-insan. Insan itu artinya galak lupa. Teledor. Bahasa kita terlaju. Terlaju. Nah, kalau terlaju itu apa kalau? Kalau menekar itu apa?
apa? Kecul, kecul. Nah itu lain cerita. Tapi kalau disengaja itu lain cerita juga. Sama dengan kita waktu kita tawaf. Tawaf itu dalam tawaf itu salah satu yang membatal tawaf itu adalah sama dengan batal wudhu. Jadi sama dengan sholat. Tawaf itu harus dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sementara itu kita harus suci dari hadas kecilnya dengan berwudu. Dalam mazhab Syafi'i, hati-hati, yang membatalkan wudu diantaranya apa? Kentut ya, baik yang sengaja atau tidak sengaja, berbunyi atau diam saja, silent, baik yang memambu atau tidak memambu, baik yang dia polos tanpa sesuatu atau dia berserat. Nah, itu ada gonjeran namanya itu kan. Pecah angin tidak tahunya ada orang. Itu batal dalam mazhab Syafi'i. Ya. Yang kedua apa? Bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kulit dengan kulit. Ya. Nah, kulit dengan kulit. Kulit dengan kulit. Yang ini maksudnya bukan yang ini. Agak jauh ya pikiran kalian. Jauh. Nah jadi batal dalam mazhab Syafi'i. Nama mana tawaf. Sementara ada di antara saudara kita yang tidak pakai mazhab Syafi'i. Ya. Di antaranya mazhab Hanafi, kalau dia bersentuhan anak betina tidak batal. Ulama setumun nisa itu kata dia bukannya bersentuhan tapi jima, suami dan istri hubungannya. Kalau kita preventif, tak mana itu. Nah caranya ada kata ulama mengatakan kita taklid waktu itu. Yang kedua, usahakan selama kita tawaf itu kan di sana yang betina-betina, bukan cak kita rapi, orang India, Pakistan itu mazhabnya Hanafi dia. Dia pakai selendang wae, bukan pakai jilbab kayak gitu. Ya. Selendang terus tidak pakai kaos kaki. Nah, kita usahakan kadang mata kecil-kecil badan. Nyempel-nyempel. Oh, ya Allah, berani-berani nih diri tumbur-tumbur nih dia. Dimana kan enggak untung lah kan selendang-selendang ya. Tangannya kan kalau kita kan pakai sarung tangan batas ini kan atau ditutup di sini. Tersenggol. Kadang kaki dia geret, ya senggol kaki, dipijaknya kan. Nah itu tidak disengaja. Kata ulama yang tidak sengaja ini boleh. Tapi kalau kita biasa-biasa kita sengaja nyenggol, kita cegel atau itu bisa membatalkan. Bibi ini misalnya, ingamnya misalnya. Dia udah ngerti kan, aca cuma mereka itu sini kita nanya semua cabai mulut kau kayak dia. Misalnya, nggak ngerti dia, nggak ngerti. Ya. Misalnya itu. Nah sama dengan kita hari-hari, jangan disengaja, betul? Jangan disengaja. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Kejingok, astagfirullah, rezeki. Tapi jangan lama-lama. Ya, istighfar, ikuti istighfar, ngapus tadi. Aku istighfar Ustaz. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ya, ya, nah itu. Jadi paham ya? Jadi ini termasuk kebiasaan kita. Jadi kalau bisa bacalah kita ngomong kita nih bebas dari dosa. Ya. Sekuat kamu melakukan keburukan, harus lebih kuat kita melakukan ketaatan. Dengarkan dulu. Sekuat kita melakukan keburukan, ini kalimatnya boleh. Ya. Sekuat kita melakukan keburukan, harus lebih kuat kita melakukan ketaatan. Itu kata kuncinya.
Karena tadi menghapuskan, ya lama-lama terhapus. Tapi kalau kita melakukan keburukan, selemah-lemah kita melakukan keburukan, tapi tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan, hancur gitu. Katik modal, katik tameng, katik perisai, perisai 17 Agustus, panitia ya. Maksudnya tameng maksudnya ya. Nah, jadi sekuat itu juga kita untuk lebih kuat dalam ketaatan. Maka Ustaz galak ribut terus, subuh jangan tak bangun, subuh jangan tak bangun. Ustaz kalau setelah wirid itu nambah balik Ustaz, mata pengawas ini, mano. Ada yang ado, kadang hati-hati, ada yang ado tapi terlambat terus misalnya kan, masih mending terlambat terus. Sama kalau tiap hari mah ada ibu lo terlambat. Tuh hari Jumat terlambat dia dah, Jumat subuh. Ayatnya panjang masih terlambat, berarti lemak nian tidur kan. Jangan. Itulah modal kita nak gali rahmat Allah. Ya. Biasakan. Sebenarnya bukan tak baca, malas. Dakkan kamu, Ustaz nih baik kalau bangun subuh tuh jam 4 tuh. Sudah bangun tuh kadang sudah. Duduk dulu di kursi itu kan. Ustaz kalau duduk kursi, sambil lanten. Turut ke, cuman kalau udah biasa tadi bangun, tidak kalah lagi tidur, sudah langsung kamar mandi. Nah, kamar mandi agak lama kalau subuh tuh, menghayati dulu, merenungi dulu, meratapi dulu, tidak meriksa apa yang keluar sakti, tidak, baru lega, baru wudhu, baru sholat, beberapa rakaat jadilah, dapat 2 rakaat jadilah. Ya, dapat tahajud 2 rakaat, dapat hajat, taubat, jadilah. Ya, tapi terus rutin. Ya, kalau kita lah masuk makom yang jam 2, jam 1, bahkan itu hebat itu. Tapi kalau kita bisa istiqomah minimal seminggu sekali, jangan ada tahajud, seminggu sekali 2 rakaat jadilah. Kan lemak sekarang, speaker ada banyak di mana-mana. Jam 4 itulah bunyi di tempat-tempat lain tuh, murattal. Kalau musola 4:4, salatu wassalamu alaik. Kalau jamil khairat jam 4:25. Ya hadirin ya. Amin kan. Subuh hari ini kita jam 4:35. Kapan dijenguk jam 4:40, kelebihan 5 menit. Nah itu. Besok jam 4:34 menit, setiap hari kurang semenit. Nah kacau itu. Ya. Terdengar galau suara. Jadi jangan dilawan, ya. Kaki keras hati kamu. Tahu tak keras? Halo. Tahu tak hati keras? Apa ciri hati keras? Tambah jauh. Kalau hati keras tuh sulit menerima kebaikan. Susah nak netes menyumato karena takut dosa, keras hati, ya. Walaupun kata-kata indah terus dalam story gitu kan, tapi hati kita keras gitu. Ibadat malas, ya, segala malas. Nah itu dah lemah hati keras. Ini nasihat tak mempan, ya, nasihat tak mempan. Jangan hati keras. Ustaz juga tak merasa hati ini lembut, tapi terus dikejar, ditekan terus, diimbang. Dikejar, usahakan sholat berjamaah, sholat termasuk subuh, jangan kesiangan, ya. Paham tak? Ustaz tak terbangun, Ustaz tak terdengar, taruh kelah, ini nah HP aduh, putar volumenya yang paling besar. Bila perlu pasang di speaker Bluetooth, pasang alarm, ya. Bunyi ke alarm tuh lagunya apa misalnya? Lagu apa? Iya. Lagu yang rock itu atau yang nyering gitu, oh tolong kebakaran misalnya, bisa jadi bangun gitu. Kurang kuat, kempel ke sini, isolasi, hati, jangan kata usaha. Kita baik kalau besok janjian misalnya, besok nak jalan sehat, ya, jigong, apa? Yang lari-lari itu. Jegong apa? Jogging jegong. Lah janjian
Kak jangan lupa Kak, kita besok melok jogging Kak. Jam berapa? Jam 6 sudah di BKP. Kita langsung ketemu di sana baik Kak, tidak usah datang, tidak usah pergi bareng. Aduh, jam 4 lah bangun kamu. Jam 4 lah bangun, ngapo? Nak jigong tadi? Dari jam 1 tuh lah terbangun. Oh belum, jadi lagi. Jam 2, oh masih jam 2 belum. Jam 4 lah bangun. Berarti bisa tak? Ada motivasi tak? Motivasi. Sebab kalau tak tepat waktu kena marah. Diam. Apa dia? Tak peka. Iya. Selalu bahasa tak peka rajang ke budak itu. Sayang anak uang baik rajang. Masa anak setan lemak rajang ke budak itu. Tak peka. Ya Ustaz. Itu motivasi. Bisa tak dimotivasi kita menggapai rahmat Allah? Memang tak terjingok. Pahala solat tidak terjingok, katik pahala. Pas semayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau buka 500.000 datang gitu, hati pahala. Lihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Pak insya Allah bahkan nanti sampai kematian kita pun ditaruh ke Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang terbaik. Adu arba'in, melo arba'in. Nah meninggal lagi arba'in, karena dia ini istiqomah 40 hari. Meninggal, insya Allah meninggal dari di majelis arba'in. Belum mati, nambah lagi bobo. Isrin bulan. Nah pas lah terakhir Isrin baru meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tercicip kalau dari pertama sampai 60 hari sudah itu. Jadi meninggalnya dalam kebaikan. Betul kan? Nah itu ya. Allah. Jadi itu ciri-cirinya. Jadi banyak ciri-cirinya diajarkan. Kadang-kadang kita ada diajarkan, mungkin kaul ulama juga. Kalau ada nak meninggal sekarang tuh rabu kakinya. Kakinya nih kalau dia kan kita ini ada kaki ini. Ada ini kan. Ada apa? Ruas kan. Kalau dia sakit lama dia lurus, mendekati lagi ruasnya ini kan. Nah itu jangan tinggal lagi kata tua kata ulama. Bacoklah Yasin, talqinlah. Biasanya tidak lama lagi. Ustaz kalau hidungnya turun mana Ustaz? Nah itu sudah tahu. Sebab dulu ada teori kalau nyinggung tua-tua lah batuk 15 kali lebih dari semenit, hidungnya lah turun. Nah tidak lama lagi ya itu mati. Tidak tahu yang ngomong ini duluan mati. Dia dapat mati ya ini. Jadi itu qaul ulama. Jadi banyak beberapa ciri-ciri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa ala rasulillah. Allahumma amina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa qadna bil ilmi wal afiyati wal rahmin. Allahumma fil lana dhunubana li walidina warhamhum kama rabbuna shighara. Wa lil muslimin muslimat wal mu'minat al ahya wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shfi bil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shfi bil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أمين.
وعلى آله وصحبه أجمعين وعداده أجمعين. Waratul majlis wa rahmatullahi wa barakatuh.